Bagi kamu pendaftar PPPK tahun 2025, khususnya formasi penata layanan operasional, kamu harus mengikuti beberapa tipe soal yang pastinya bakal keluar di tes PPPK tahun 2025 nanti. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal nomor 11 dulu ya. Oke, jadi di soal nomor 11 ini soalnya ialah dalam kajian awal terhadap layanan operasional ditemukan bahwa sebagian besar peralatan tidak lagi sesuai dengan standar teknis. Peralatan tidak lagi sesuai, dan ini sebagian besar ya teman-teman. Nah, kira-kira sebagai penata layanan operasional apa langkah terbaik yang dapat dilakukan? Oke teman-teman, jadi perlu dipahami bahwasanya langkah dalam memastikan penggantian itu mestinya dilakukan secara efisien dan relevan, yang harusnya masih tetap sesuai dengan kebutuhan layanan yang paling mendesak. Maka dari itu, mari kita mulai seleksi berbagai pilihan jawaban yang ada ya, teman-teman. Jadi seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban. So, sebelum itu aku mau ngingetin lagi ke teman-teman semua bahwa apa yang teman-teman lihat ini merupakan tampilan dari ebook kami, Mars Entertainment. So, kalau teman-teman mau untuk mendapatkan ebook yang seperti ini, yang berisi kisi-kisi materi, kemudian berisi materi, berisi soal, dan berisi kunci jawaban soal, teman-teman bisa mendapatkan ebook ini hanya dengan harga mulai dari 30 ribuan saja. Jadi jangan lupa untuk menghubungi admin melalui nomor yang tertera atau mengakses link kami ya teman-teman. Oke, jadi mari kita lanjut lagi. Nah, di bagian A, segera mengganti semua peralatan tanpa kajian lanjutan. Nah, ini enggak ya teman-teman, karena kita perlu mengecek alat-alat apa saja yang tidak lagi sesuai dengan standar teknis, sehingga kita perlu mengkaji atau mengobservasi kembali kira-kira peralatan mana saja yang perlu untuk diganti agar lebih efisien dan juga relevan serta disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang paling mendesak. Kemudian yang bagian B, menyusun prioritas penggantian peralatan berdasarkan kebutuhan layanan. Nah, ini yang aku maksud ya teman-teman. Jadi kita itu perlu membuat daftar untuk menyusun prioritas kira-kira alat mana saja nih yang perlu kita ganti berdasarkan dengan kebutuhan layanan yang akan dilaksanakan, sehingga pilihan jawaban B ini bisa kita tandai sebagai jawaban yang benar. Oke, kita lanjut dulu di bagian C, menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu anggaran baru. Nah, ini tidak juga ya teman-teman, karena menggunakan peralatan seadanya yang sudah tidak sesuai dengan standar teknis itu dapat mengurangi kualitas dari layanan, sehingga kita perlu untuk kembali ke opsi B teman-teman ya. Kemudian yang bagian D, meminjam peralatan dari instansi lain tanpa mengevaluasi kebutuhan. Nah, ini enggak juga ya teman-teman, karena bisa saja ketika kita meminjam peralatan dari instansi lain itu dapat menghambat mereka, dan mereka pun tentunya sulit memberikan izin gitu ya, karena mereka butuh, kita juga butuh, dan pastinya mereka akan memprioritaskan diri terlebih dahulu. Kemudian yang bagian E, mengabaikan standar teknis karena dianggap tidak mendesak. Ini nggak boleh juga ya teman-teman, karena menjaga kualitas layanan itu penting. Oke, sehingga berdasarkan seleksi jawaban yang sudah sama-sama kita bahas, pilihan jawaban yang paling tepat ada pada bagian B, yaitu menyusun prioritas penggantian peralatan berdasarkan kebutuhan layanan. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, jadi di soal nomor 12 ya sekarang. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman untuk
melihat beberapa video yang sudah kami upload, karena di video-video itu ada berbagai macam banget tipe soal yang ada, dan tentunya itu akan membantu teman-teman agar lebih familiar dengan berbagai tipe soal yang ada di tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi. Tim operasional harus menyusun rencana layanan baru untuk mengatasi kebutuhan mendesak. Apa yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan ini? Jadi di sini kan yang ditanyakan bahwasanya kira-kira pertimbangan apa yang diperlukan saat harus menyusun rencana layanan baru. Jadi ada yang perlu disusun. Nah, kalian sebagai tim operasional kira-kira mempertimbangkan apa nih yang paling penting gitu ya. Itu inti dari pertanyaan ini. Nah, seperti biasa ada 5 pilihan jawaban. Jadi, teman-teman, hasil kajian awal itu dapat memberikan dasar yang kuat. Jadi, tentunya teman-teman perlu mengkaji agar teman-teman mendapatkan dasar yang kuat untuk membuat keputusan yang tepat dalam penyusunan rencana layanan. Jadi mari kita mulai cek jawabannya satu persatu. Oke, jadi di sini di bagian A, menyusun waktu penyusunan yang paling cepat. Nah, ini enggak ya teman-teman, karena tentu yang kita cari, yang kita butuhkan memang dapat diselesaikan secara cepat, namun kita perlu memperhatikan kualitas penyusunan layanan tersebut, sehingga menjadikan ini pertimbangan yang penting itu terlalu kurang ya teman-teman, karena yang ditanyakan ialah apa yang paling penting dipertimbangkan, sedangkan waktu itu dapat menjadi opsi kesekian aja. Kemudian di bagian B, hasil kajian awal terhadap kebutuhan layanan. Ya, jadi memang kita perlu mengkaji dulu seperti apa layanan yang akan dibuat agar kita mempunyai dasar yang kuat, teman-teman. Jadi, ketika kita sudah mempunyai dasar yang kuat, tentu perlahan-lahan kita berusaha untuk mencari seperti apa cara yang bisa dilakukan agar waktu yang digunakan itu menjadi lebih efisien. Jadi ini memang termasuk, tapi untuk menjadi opsi yang paling penting itu enggak dulu ya teman-teman. Kemudian di bagian C, pendapat pribadi dari kepala tim tanpa data pendukung. Ini enggak juga ya teman-teman, karena namanya juga tim, berarti harus bekerja sama. Kepala tim itu bisa memberikan masukan, tapi disertai juga dengan data pendukung agar rencana layanan baru ini mempunyai dasar yang kuat, atau rencana layanan baru ini itu jauh lebih efektif dan efisien gitu ya teman-teman. Kemudian ketersediaan sumber daya tanpa memperhatikan tujuan. Nah, ini enggak juga ya. Nah, ini sebenarnya masuk di kajian awal. Jadi kita perlu untuk melist gitu ya, sumber daya apa saja yang digunakan yang tentunya sesuai dengan tujuan yang ada di sini, sehingga rencana layanan baru ini itu jauh lebih maksimal. Kemudian mengutamakan efisiensi biaya tanpa memperhatikan dampak kualitas. Nah, ini enggak juga ya teman-teman, karena kualitas itu setidaknya harus seimbang dari biaya, atau setidaknya kualitasnya bagus tapi biayanya kurang, itu jauh lebih bagus. Jadi dari semua pilihan jawaban yang ada, jawaban yang paling tepat itu ada pada bagian B. Jadi kayak opsi A, kemudian opsi D, opsi E, opsi C sebenarnya juga hampir betul ya teman-teman, cuma yang salah di sini waktu itu bukan prioritas banget gitu ya. Terus yang bagian C, kepala tim itu perlu memberikan saran, tapi mestinya disertai dengan data pendukung.
Kemudian ketersediaan sumber daya memang penting, tapi perlu diperhatikan juga tujuannya. Kemudian di bagian E, biaya ini mestinya sesuai dengan kualitas yang didapatkan, atau setidaknya kualitas ini lebih bagus dan biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih terjangkau, kayak gitu ya teman-teman. So bagi teman-teman, jangan lupa untuk banyak-banyak latihan soal supaya teman-teman semua bisa lulus PPWK tahun ini. Oke teman-teman semua, segitu dulu video kita untuk hari ini. Sampai jumpa.